Yang join 17 partisipan. Oke, Bu Ana mulai aja. Semuanya pada masuk. Bentar. Aduh. Sambil nunggu temannya, Bu Ana share screen dulu. Oke, Bu Ana mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masuk TM3 ya, yakni konsep dasar informasi. Sudah tahu tugasnya ya? Tugasnya sudah dibaca belum? Tugasnya Anda membuat satu pertanyaan dan menjawab satu pertanyaan dari teman Anda. Nah, tulis di kolom komentar pada channel YouTube-nya Bu Ana. Jadi besok linknya Bu Ana kasihkan. Oke, inti dari konsep informasi. Jadi kita nanti cari apa definisinya, kemudian ciri-cirinya, terus informasi yang berkualitas itu seperti apa, jenis datanya, bagaimana prosesnya. Nah, ini jadi TM3 ini kita tentang collect data ya. Jadi cara mengambil data, cara mengumpulin datanya. Kemudian kita organize, kita prepare, terus dianalisis, bisa pakai Excel, fungsi-fungsi, kemudian di visualize ini di share, ditampilkan, bisa berupa laporan-laporan ya, bisa Google Doc atau Google Sheet. Nah, ini catatan tahun kemarin, tanggalnya tanggal 13 bulan 10. Jadi konsep dasar informasi. Apa bedanya informasi dengan data? Ada yang tahu? Boleh komen. Bedanya informasi dengan data. Kalau data itu informasi yang belum diolah. Jadi definisinya data itu apa? Yakni pesan, bisa berupa ucapan atau ekspresi. Nah, ini direkam, disimpan, dan disalurkan. Nah, ini di-share maksudnya. Data ini bisa dimaknai sesuai konteksnya. Nah, data ini bisa berupa apa saja. Ini ada data berupa teks, kemudian image atau gambar, ada juga berupa suara, audio, kemudian berupa video. Nah, biasanya kalau kita update status di YouTube, nah kita nuliskan sesuatu, kita menuliskan sesuatu. Nah, itu nyimpennya di mana? Boleh di unmute? Ada yang ramai soalnya tadi. Kita nyimpennya di mana biasanya? Jadi kalau di Facebook kita ya nyimpennya di cloud computing, atau misalkan kita share gambar di Instagram atau video di YouTube. Nah, ini kita biasanya nyimpennya ya nitip Google Data Center, jadi Google Drive. Nah, kayak gitu. Ngomong-ngomong Google Data Center, Bu Ana aja ini. Kita akan jalan-jalan.
Jalan-jalan kemana? Ke Google Data Center. Nah, di sini. Nah, ini adalah tempatnya Google nyimpen data semua orang di dunia. Ini suaranya kedengaran enggak ini? Tidak. Dengar. Tidak. Suaranya yang dari Tidak. YouTube-nya bisa didengar? Tidak. Tidak. Oh tidak. Iya, Bu Ana enggak tahu kenapa enggak bisa. Kalau ada yang tahu di share ya, boleh kasih tahu Bu Ana. Tapi nanti misalkan pengen lihat videonya bisa ketik aja Google Data Center. Nah, ini kantornya Google Data Center. Kerjanya kayak main-main gitu ya, boleh bawa piaraan, boleh pakai skateboard. Nah ini bangunannya. Jadi di dalam bangunan ini nanti tingkat keamanannya tinggi ya. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Kemudian kebocoran data juga nggak semudah itu. Jadi keamanannya dijamin oleh Google. Nah, kita diajak masuk ke ruangan di mana server-servernya disimpan ya. Jadi ada harddisk. Nah, ini keamanan tingkat tinggi, ada CCTV, ada security. Ada alligator present barang. Nah, di dalam ruangan ini nanti harddisk yang rusak itu digantikan dengan harddisk yang baru. Dan yang rusak dihancurkan. Nah, ini ada scanner mata ya. Jadi nggak fingerprint tapi pakai mata, scanner mata. Nah, di sini ada sistem pendingin yang berjalan di atas dan di bawah lantai. Jadi ada air yang dialirkan dan air itu didinginkan untuk mendinginkan ruangan. Jadi nggak ada overheat ya di sini, karena elektronik yang overheat itu kadang gampang rusak. Nah, di sini. Nah, ini nanti kita dikasih tahu, ini harddisk yang rusak diapain. Nah, ini diganti terus dihancurin. Jadi datanya sudah dihapus dan dihancurkan. Ini proses menghancurkannya. Nah, kayak gini. Jadi potongan-potongan kecil. Nah, kerjanya pakai skateboard kayak gini. Nah, udah sampai di sini kita balik lagi ke catatannya Bu Ana. Ngantuk nggak sih ini? Sudah malam soalnya. Tadi sampai di ini ya, Google Data Center. Kemudian ciri-ciri informasi bagaimana? Nah, ini ada ciri informasi yang benar itu dari sumber yang satu dibandingkan dengan sumber yang lain. Nah, itu memang benar dan bukan hoax. Kemudian informasi itu bisa berupa informasi yang baru. Baru di sini bagi penerimanya. Jadi ketika seorang direktur perusahaan butuh informasi dan informasi tersebut baru, maka bisa dipakai untuk pengambilan keputusan.
Kemudian informasi juga bisa berupa informasi tambahan atau mengkoreksi informasi sebelumnya. Dan juga bisa berupa informasi penegas. Nah, di sini ciri-ciri informasi. Kemudian bagaimana informasi yang berkualitas? Ada 3 hal. Jadi kualitas itu ada 3 hal. Jadi satu adalah akurat, yang kedua itu tepat waktu, dan yang ketiga adalah relevan. Jadi kalau akurat itu bebas dari kesalahan. Sedangkan kalau tepat waktu ini tepat pada saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Karena ketika informasi itu telat sedikit saja mungkin berimbas pada proyek yang gagal. Nah, kayak gitu. Kemudian relevan. Di sini artinya bermanfaat untuk penerimanya. Jadi informasi ini memang dibutuhkan oleh penerimanya. Nah, ngomongin soal data. Ini dari tadi agak nge-lag loh. Sinyalnya Bu Ana lagi hujan. Data. Data di sini ketika kalian nanti disuruh nulis skripsi, kalian akan berhadapan dengan data. Nah, jenis-jenis data itu macamnya bagaimana, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Nah, ini. Jadi jenis data itu berdasarkan sumbernya ada data primer dan sekunder. Nah, data primer ini berasal dari kalau skripsi kita biasanya nyebar kuesioner. Nah, dari kuesioner tersebut kita mendapatkan data primer. Jadi bisa juga berupa observasi atau wawancara. Nah, kalau data sekunder, nah ini bisa dari buku, jurnal, atau dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain dari sumber juga dari sifatnya. Sifat di sini ada 2 macam ya. Jadi ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kalau kualitatif itu berupa pernyataan atau kalimat-kalimat. Nah, kalau kuantitatif itu berupa angka. Nah, bagaimana kuesioner tadi? Biasanya kan berupa pernyataan, pertanyaan. Nah, jawabannya biasanya kan pakai skala Likert itu ya, ada sangat setuju, tidak setuju. Nah, itu diangkakan. Jadi kalau sangat setuju dikasih angka 5, kemudian setuju 3, kalau tidak setuju 1. Nah, nanti di skor berapa totalnya. Nah, itu. Kemudian data berikutnya adalah tentang record. Nah, record di sini adalah data ini. Kayak kemarin Bu Ana sudah ngasih tugas foto profil. Nah, satu foto satu mahasiswa itu berarti satu record. Di situ ada elemen. Ini disuruh nulis namanya siapa, nih tester, alamatnya di mana. Nah, ini adalah elemen. Jadi dalam satu record terdapat beberapa elemen. Nah, dalam kelas 4B itu ada berapa mahasiswa? Ada 60, kira-kiranya gitu ya. Jadi 60 rekod, ini kalau dikumpulkan namanya menjadi berkas. Jadi berkasnya mahasiswa 4B. Kemudian sebentar. Nge-lag lagi. Kemudian bagaimana caranya nginput data? Jadi data yang dikolek tadi gimana caranya? Nah, ini kita ngomongin hardware. Jadi hardware untuk nginput data itu pakai apa? Ada keyboard, ada barcode scanner, ada fingerprint. Nah, kalau barcode scanner kan yang biasanya di toko-toko ya, Alfamart atau Indomart. Nah, kalau fingerprint biasanya untuk absen sidik jari. Tadi yang di Google Data Center absennya pakai scanner mata. Oke, kemudian datanya diproses. Nah,
Prosesnya bagaimana? Kalau angka bisa pakai kalkulator atau pakai komputer. Nah, komputer di sini bisa pakai Excel atau pakai Word. Sesudah diproses tentunya data ini di-share. Nah, cara nge-share-nya bagaimana? Nah, ini bisa dicetak atau diproyeksikan pakai proyektor atau ditaruh di monitor. Nah, ini. Nah, kita tahu di sini ada hierarki DIKW. Jadi ada data, informasi, knowledge, dan wisdom. Apa hubungan hierarki DIKW ini dengan ini tingkatan dalam manajemen? Nah, jadi kemarin kan sudah Bu Ana singgung sedikit ya, ini tentang tingkatan manajemen. Ada top level manajemen, ada middle manajemen, kemudian ada lower level. Nah, ini bagian bawah sendiri ini adalah tugasnya collect data. Jadi kalau tadi di hierarki DIKW ini adalah data. Data diproses, data di-collect, nah nanti dilaporkan ke atas ke middle manager. Nah, ini berupa informasi, di tengah ini berupa informasi. Jadi kalau di sini itu ada macamnya data itu kan kita lihatnya ini pohon manajemen yang ada 5 itu ya. Ada data keuangan sendiri, ada data SDM sendiri, ada data produksi sendiri. Nah, itu dilaporkan ke atas. Nah, dari level tengah ini informasinya di-mix, jadi antara data keuangan, data SDM, data produksi. Di atas ini di-mix, di-matchingkan, disinkronkan. Jadi kenapa kok di sini di-mix? Ini untuk pengambilan keputusan, jadi membantu pimpinan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan middle manager ini tugasnya ke bawah apa? Yakni mengkomunikasikan apa keinginannya pimpinan perusahaan. Jadi berhubungan dengan visi, misi. Nah, itu dikomunikasikan ke bawah. Jadi kayak semacam memotivasi pegawai agar giat bekerja. Nah, kayak gitu. Jadi mau dibawa kemana ini perusahaannya, itu apa kata yang di atas ini, top manager ini. Nah, jadi kalau di bawah sendiri ini berhubungan dengan data, kemudian yang di tengah ini berhubungan dengan informasi, maka yang di atas ini berhubungan dengan apa? Otomatis berhubungan dengan pengetahuan dan wisdom. Jadi dari seseorang yang berpengetahuan bisa melalui sekolah atau melalui membaca buku atau mencoba hal-hal yang baru, nanti di-mix dengan pengalaman dia, maka akan diperoleh satu wisdom atau kebijaksanaan. Jadi kalian sama-sama kuliah manajemen, tetapi ada yang kuliah sambil lalu saja, nggak berproses, nggak belajar. Nah, itu pasti hasilnya beda dengan yang berproses, dengan yang rajin ikut Zoom, kemudian yang rajin nyatet, rajin bikin coretan-coretan. Nah, di bangku kuliah kalian bukan hanya diajarkan tentang konten, tetapi kalian lebih diajarkan pada cara memproses konten itu loh bagaimana. Jadi konten ini biar masuk ke otak. Nah, itu bagaimana caranya? Kak Bu Ana nge-share kan pakai pulpen. Jadi mau kalian coret-coret atau bikin gambar doodle atau nyatet yang diajarin Bu Ana. Yang penting kalian itu berproses, pegang pulpen, jangan ngantuk. Kalau cuma sekedar dengarkan, biasanya ngantuk. Apalagi kalau nggak punya ketertarikan yang lebih pada manajemen. Sama kayak Bu Ana dulu juga
kuliahnya manajemen, tapi yang dibaca malah buku-buku yang berkaitan dengan psikologi. Nah, tapi sama-sama berproses, dan dari manajemen ini memang harus dimix dengan ilmu yang lain, misalkan ilmu hukum. Jadi kalau mau jadi wirausaha harus tahu hukum juga, biar nanti kalau ada ketentuan tentang usaha, entah itu surat siup atau apa aja yang berhubungan dengan pemerintahan, nah kita bisa ini apa namanya mengcover gitu loh ya, nggak diombang-ambingkan. Ini ada yang nge-zoom chat apa ini, informasi umum bisa di-share, kalau data belum tentu bisa di-share. Iya bener Mbak Kristina, ya Bebet. Jadi data perusahaan hanya bersifat rahasia. Nah, yang saya tahu ini Mas Fakhrul Adjad, overheat biasanya terjadi ruangannya tidak terkontrol suhunya, jadi harus dingin. Oh ini ngomentari yang tadi Google Data Center. Jadi tahu ya kalian, konsepnya informasi itu ada hierarki tingkatannya, yakni data, informasi, terus ada pengetahuan, ada wisdom. Ini di di mix dengan level manajemen. Jadi ada lower level, middle level, dan top level. Jadi ketika seseorang itu semakin posisinya tinggi di atas, jadi pimpinan, jadi leader, maka dia dituntut untuk berpengetahuan lebih dan punya wisdom. Jadi nggak hanya sekedar memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia juga harus mampu mengakomodir atau menjembatani kebutuhan dari karyawannya ini. Jadi kalau perusahaannya besar, ya harus bisa ngemong semua karyawan, bagaimana cara memotivasi sehingga karyawan ini jadi rajin bekerja. Oke, sampai di sini ada yang mau komen, ada yang mau bertanya, silahkan. Stop share. Yang mau komen, bingung mau komen apa? Bilang saja, Bu saya mau komen tapi bingung komen apa. Mbak Kristina kemarin ngobrol sukses dengan bisnis kulinernya. Ini kalian ini saling save nomor enggak sih? Misalkan satu kelas ini nge-save Mbak Kristina, terus nge-save siapa? Kayaknya nge-save nomornya Bu Ana aja ya, dosen aja. Kalau kalian Save semua. oh nge-save semua. Jadi kalau temennya ada yang Kalau kuliner, bisnis kuliner, atau bisnis skincare, itu tahu semua ya? Mau tanya Bu, tapi bingung kayak kata-kata itu. Ditulis saja. Soalnya Bu Ana juga bukan tipikal orang yang bisa ngomong dengan mudah. Jadi kalau susah ditulis saja, nanti Bu Ana komen. Tapi yang Bu Ana jelasin ini tadi ini ya, maksudnya mudah dimengerti gitu. Cukup dimengerti apa ngeblank? Mungkin gara-gara sinyal ngeblank. Gampang ya. Ya nek pengetahuan itu emang mudah dimengerti. Yang susah itu kalau kita terjun ke perusahaan, terjun pegang data segitu banyaknya di perusahaan. Nggak usah di perusahaan ya. Ya boleh, monggo. Bingung. Nggak usah kita di perusahaan ya. Misalkan kita online shop gitu, punya reseller 300 orang gitu ya. Terus kita harus ngelis dari 300 orang itu ngechat, itu harus di list lagi, pesennya apa-apa-apa. Itu juga susah itu. Dan Bu Ana banyak belajar dari mahasiswanya Bu Ana. Jadi mahasiswanya Bu Ana ini lebih tangguh, lebih tahan banting. Nih Mas Fernando, tadi keliru ya Mbak Adinda.
Mbak Adinda Fernando. Tanya perkembangan teknologi informasi yang cepat, mungkinkah nanti perkembangan teknologi akan mengalahkan sumber daya manusia? Kalau mengalahkan sumber daya manusia sih enggak. Misalkan kemarin ada kekhawatiran apakah guru, dosen akan digantikan dengan YouTube? Nah, kira-kira bisa digantikan enggak? Nggak bisa, Bu. Karena masing-masing guru punya cerita yang bisa dibagi dan cerita ini bisa Nah, apa ya, diambil hikmahnya jadi satu pengalaman. Kalau YouTube mungkin Anda bisa ngerti tapi sharing-sharing itu mungkin terbatas. Kalau misalkan dia YouTuber 1000 subscriber, Anda tanya satu pertanyaan gitu, kira-kira mungkin slow respon karena semua subscribernya nanya ya kan. Nah, kalau di kelas yang lingkupnya kecil cuman 10 orang atau 50 orang ini masih terbuka. Itu masih masih bisa lah. Maksudnya kemarin Bu Ana ngumpulin ini tugas kan via WA. Nah, itu paling slow responnya ya paling 2 harian lah, nggak sampai sing berbulan-bulan gitu. nggak sampai 2 hari, Bu. Ya disambi kerjaan rumah, disambi apa-apa. Pokoknya bisa. Oh ya tak screenshot dulu mumpung belum lupa. Nanti yang videonya belum on, enggak pada pasang foto semua ya. Ini pada belum mandi atau pada ketiduran? Yang nggak di on kan berarti ketiduran. Atau masih di jalan atau masih di kerjaan. Maunya Atau on masih di kamera, Bu, kafe. tapi sinyalnya nggak mendukung. Iya, dari tadi jam pertama tadi, padahal hujannya barusan loh. Tapi sinyalnya dari tadi agak error. Oke, cheers. 1, 2, 3. Halaman kedua. Ini 4B ini paling banyak, sampai 3 halaman. 1, 2, 3, cheers. Foto semua. Nggak ada orangnya. 1, 2, 3, cheers. Di jalan Bu ini Bu. Iya, enggak apa-apa, enggak usah keburu nanti bahaya. Iya Ya. Bu. Doain aja sampai tujuan ya Bu. Oh iya. Emang di jalan bisa dengerin, kayaknya enggak seberapa fokus kalau di jalan. Apa sinyalnya juga gampang hilang gitu kan? Ya. Iya Karena Tin. kalau ngezoomnya enggak di rumah, enggak keteter juga. Susah. Oh iya, ini bantuan kuota sudah masuk semua belum ini? Semester 4B ini. Masuk, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah masuk. Kemarin Sudah ada masuk, Bu. yang Cuma cerita kurang. ini kurang. Ada yang cerita kalau Zoom itu lebih sedikit kuotanya. Kalau Google Meet itu katanya satu sesi bisa sampai 1 giga. Ya, ngerasain enggak? Nah, Bu Ana enggak pernah ini sih. Nggak pernah lihat, Bu. Oh, enggak pernah lihat ya. Pokoknya entek diisi gitu. Nah, kenapa pabriknya membaik, Bu? Oh iya, alhamdulillah. Sama Bu Ana juga ikut warkop belakang rumah. Jadi gratis. 100.000 sebulan semua. Yang bayar Pak Bos sih. Ya kan dapat gratis. Waktunya sudah 30 menit. Masih ada 10 menit. Kalau tentang bulan bersaing kemarin, kayaknya banyak yang kopas temen nih. Bener template beda, tapi isinya gak kopas Google, kopas temen nih. Ada yang mirip-mirip. Ditanyain passionnya apa gitu. Jawabannya podo ambek koncone. Mosok kamu sukanya apa? Bentar Bu, tak Google dulu Bu. Masa kayak gitu? Hati soalnya, Bu.
Ya ada yang menjawabnya kayak takut gitu, takut salah. Padahal kalau kalau berhubungan dengan apa yang kamu suka kan terserah. Misalkan ditanyain sesuai enggak sesuai Bu. Misalkan saya juga orang yang nggak suka belajar Bu, ya kan sah-sah saja, nggak berpengaruh ke nilai juga kan. Masa harus yang benar enggak. Jadi kuliah itu nggak mencari yang benar, tetapi mencari sandungannya itu di mana agar bisa cari solusinya. Makanya itu dari awal pertemuan pertama kan yang ditekanin Bu Ana kan ini berpikir kritis. Jadi timbulkan pertanyaan. Nah, tugas TM3 tak suruh bikin pertanyaan. Sekaligus ini komen di YouTube biar YouTube-nya Bu Ana kan kebaca lagi. Kemarin mendelep soalnya. Ada yang begitu kebaca langsung 300 apa namanya? 23.000 viewers. Ada yang cuma 17 kali tonton. Wis terserah lah, pokoknya Bu Ana bikin video sebisa mungkin dipahami. Kalau ada yang mau belajar ya silakan, misalkan belajar di video yang lain lebih nyambung ya terserah, kita bebas-bebas saja berkreasi, berekspresi. Dan ini juga prosesnya Bu Ana juga. Jadi kalau kita offline kan biasanya agak susah mau ngerekam, ribet banget kan. Tapi kalau online gini kita dipaksa untuk merekam semua sesi ini, sesi pelajaran. Enaknya apa? Kita bisa jalan-jalan di YouTube bareng, ya kan? Kalau tatap muka langsung di kelas kan nggak enaknya kalau hujan gini pulang mesti kehujanan, bonus pilek ya. Kalau gini kan di rumah aja. Oke, waktunya Tapi kurang lebih 7 enak menit. kehujanan, Bu. Enak kehujanan. Iya. Iya. Ya, Ya, yang kalau hujan mau kuliah diliburkan Ya, aja, sampai Bu. naik Mas, aku enggak. yang mau kuliah offline, mau main ke rumahnya Bu Ana boleh. Ngobrol-ngobrol tentang pelajaran boleh, ngobrol tentang em, psikologi boleh. Hobinya Bu Ana psikologi soalnya. Dan itu merembetnya ke akupuntur, ke teori kehidupan lah pokoknya. Bu Ana belajar banyak di situ. Dan masih tetap belajar. Dengan Bu Ana kenal kalian satu-satu. Nah, itu Bu Ana belajar apa di situ? Belajar caranya ngarahin mahasiswa biar semangat itu apa sih? Kayaknya sekarang itu bener semua kuliah, tapi kayak kehilangan motivasi gitu loh. Ah, males Bu, pokoknya dapat nilai bagus, IPK-nya bagus, sudah gitu toh. Nah, kayaknya ada yang hilang gitu. Makanya kemarin tanya, semua ada di Google, apakah kita perlu belajar? Kita nggak akan belajar kalau kita nggak suka belajar. Kalau kita suka, baru kita belajar. Iya nggak? Ada yang suka otomotif, ada yang suka apalagi ya. Biasanya belajarnya ya sekitar hobinya itu. Ya itu yang harus dikembangkan. Kalau manajemen itu sambil berjalan, nanti pasti bisa sendiri kok. Jadi mungkin yang belajar itu lebih cepat bisanya, tapi yang nggak belajar, ya pasti bisa. Manajemen itu semua orang bisa. Ya enggak. Harus dimix dengan ilmu lain. Ya, Mas Suri kemarin bilang pengen kuliah hukum ya. Nah itu, jadi kalau jadi wirausaha juga harus tahu hukum itu seperti apa. Jangan mau diombang-ambingkan. Oh, bikin apa namanya kayak perizinan harus bayar ini, harus bayar itu, padahal gratis ya. Harus tahu dasarnya apa, bisa menyanggah. Nah itu. Takut. Sekarang itu yang susah itu disuruh impor dulu. Bahasanya itu loh sulit, Bu.
pabrik itu, Bu. Oh, disuruh impor. Sulitnya soalnya ada corona ini. Iya, Bu. Iya. Nah, impornya juga lama. Kemarin itu dari bulan 11 barangnya sampai bulan 3. Kapal sandarnya di Singapura, di Malaysia terombang-ambing juga. Bukan corona aja ya, faktor alam juga ya. Ya memang harus. Iya, faktornya alam juga, Bu. Ya, nek jadi pegawai gak Nah, seberapa kalau mikir hubungan ya. sama orang luar negeri kan itu balasnya lama. Ya, iya benar. Balasnya lama, bosnya nanya terus ini dapat harga berapa ini? Naik sedikit udah nggak mau. Ya, Nyari itulah harga yang murah. dilemanya Padahal sama purchasing ya. luar kan kita mainnya email. Iya, Ya, tuh susah, Bu. Nyari vendor-vendor juga iya nggak ada. memang. Nggak berhenti-berhenti. Yang penting dinikmati. Suamiku pernah bagian Iya. purchasing itu saking mikire itu ya. Sampai jalan 2 di bulan rel saya pulang kereta ini itu. isak-isak Bu. Jalan Jam di rel 7, jam kereta itu 8 sampai baru nggak pulang. tahu ada kereta mau lewat itu. Gara-gara di posisi purchasing itu. Mosok selisih Nah, Rp25 itu. aja diuber-uber nggak jelas. Ya itulah namanya kerja. Kalau sekarang 25, Bu. Sekarang naik Rp10 aja loh, Bu. Waduh, bosnya sudah cari vendor lain gitu. Vendor lain belum tentu bisa, tapi ketika di Nah, barangnya suruh datengin berapa kontainer dia nggak mampu. nah, Iya, ya emang jadi bos kayak ngono karek ngongkon-ngongkon. Ya itu dilema. apalagi kalau sekarang kalau luar negeri suruh ngecek BI terus naik apa turun dolar langsung. Kalau pas turun langsung buka PO, aduh kalau naik nungguin terus ya kerjanya lainnya akhirnya terbengkalai. Iya, harusnya ini kayak pengalaman-pengalaman kayak gitu, kalau bisa ditulis apa namanya kayak cerita gitu, itu bisa jadi apa ya? Kayak nanti kalau 10 tahun ke depan, oh pernah gini gini, kayak sesuatu yang dikenang gitu loh. Oh ini pernah pusing banget ini hari ini gara-gara ini ada bencana, barangnya nggak datang. Ya Bu Ana ini cuma pengen aja kalian kuliah itu lebih lebih sering bikin catatan lah, bukan catatan yang formal banget tapi catatan diary yang cerita oh hari ini diajarin Bu Ana ini tentang ini, aku lagi ngapain, aku lagi chatan sama temenku, mungkin kayak gitu ceritanya. Biasanya kalau nggak ngantuk itu chat sama temennya juga. Jadi ada diskusinya gitu loh, nggak sekedar diem. Jadi Bu Ana bahas ini, mudeng nggak sih kadang, nah ngechat temennya, jawel temennya. Kalau Bu Ana biasanya ini kirim-kirim screenshot biar nggak ngantuk. Jadi yang dengerin tapi ya bercanda-canda juga gitu loh. Ya udah, ini waktunya kurang 1 menit. Sampai di sini dulu ya. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.